Nanti pada hari kiamat, nggak ada yang luput, nggak ada yang bocor. Dan kau akan mati. Kau punya tas, itu kau akan tinggalkan. Kau punya sepatu, kau akan tinggalkan. Kau punya baju, kau akan tinggalkan. Semua. Dimanapun engkau berusaha menyembunyikan hartamu, kekayaan. Sampai kita lihat kalau orang-orang sekarang, bagaimana mobilnya tidak dinamakan dia, ya. Kemudian rumahnya tidak dinamakan dia. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita kembali belajar menata hati, merencanakan langkah kaki menuju ke surga Allah yang abadi. Di bulan Ramadan kita diajarin untuk tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, dan tidak sembarangan menyalurkan syahwatnya. Tapi kita diajar disiplin. Diajar sabar. Dididik, ditempa untuk tabah. Untuk dapat mengontrol emosi dan mengontrol diri. Jamaah rahimakumullah. Manusia sibuk mengumpulkan harta dan berbangga-bangga dengannya. Sehingga kadang-kala lupa dengan tugasnya dan kewajiban. Bahkan lupa dengan halal haram. Padahal dia akan ditanya. Pasti, engkau akan ditanya. Ditanya apa? Dari mana ke mana? Dari mana engkau dapat harta dan kemana engkau belanjakan? Di negeri kita itu ada lembaga namanya PPATK. Ana baru baca ya. Kepanjangan apa? Ana tahu dia ngawasin lah masalah kekayaannya orang-orang pejabat-pejabat publik. Ternyata dia itu singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Yang kemarin juga ada transaksi 300 triliun katanya. Kemudian munculnya pejabat-pejabat negara yang tidak jadi contoh. Yang mereka kalau dilihat gajinya nggak seberapa, tapi lihat gaya hidupnya, aduh sangat mewah banget ya. Nanti akan ada pelaporan yang tidak ada sedikit pun yang luput. Kalau yang terjadi di negara kita banyak yang bocor. Banyak yang baru ketahuan. Banyak yang baru mau diaudit. Banyak yang mau ini, mau diperiksa. Macam-macam. Baru akan diadakan pemeriksaan. Akan dipanggil, akan ditanya. Nanti pada hari kiamat. Gak ada yang luput. Gak ada yang bocor. Dan kau akan mati. Kau punya tas, itu engkau akan tinggalkan. Engkau punya sepatu, engkau akan tinggalkan. Engkau punya baju, engkau akan tinggalkan. Semua. Dimanapun engkau berusaha menyembunyikan hartamu, kekayaan. Sampai kita lihat kalau orang-orang sekarang, bagaimana mobilnya tidak dinamakan dia. Ya. Kemudian rumahnya tidak dinamakan dia. Tapi pada hari kiamat, engkau nggak bisa ingkar. Itu milikmu. Memang pakai namanya fulan. Mungkin di dunia mereka tidak bisa membuktikan, tapi engkau membuktikan sendiri. Sehingga benar-benar bingung orang itu. Ya Allah, semuanya. Kita bisa membohongi manusia. Kita bisa membohongi polisi. Kita bisa membohongi pengadilan mungkin. Bahkan kita tahu bagaimana hakim-hakim pun ada yang akhirnya harus dipenjara juga.
Polisi pun ada yang harus dipenjara juga. Iya, mereka manusia semuanya yang mungkin berbuat dosa. Tapi kelak pada hari kiamat engkau nggak bawa apa-apa. Dan engkau tidak punya kuasa apa-apa. Engkau akan datang dalam kondisi telanjang. Tidak bawa satu pun dari harta yang kau miliki. Tapi inilah penipuan yang nyata. Orang ditipu tapi nggak lapor ke polisi. Gimana jemaah? Penipuan yang tidak merasa ditipu. Dunia. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Coba kita baca ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Para ulama menyebutkan yang menyebabkan orang ini bermegah-megahan, bangga, berbangga-banggaan, itu karena dia merasa memiliki sesuatu, memiliki kesenangan di dalam dirinya. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalau bicara faktor atau unsur-unsur kebahagiaan orang itu, ya ada yang membaginya menjadi 3. Yang pertama yang berkaitan dengan jiwa. Yang kedua berkaitan dengan fisik dia. Yang ketiga apa yang mengelilingi badannya, faktor eksternal. Adapun kalau bicara kebahagiaan yang berkaitan dengan jiwa manusia, ilmu. Orang dikasih ilmu sama Allah. Kemudian dikasih keimanan. Dikasih akhlak yang mulia. Bagaimana Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Beliau minta sama Allah, berikan kepada aku hukum, kenabian, dan gabungkan aku sama orang-orang soleh. Ini satu yang buat orang bahagia. Dan itu yang menyebabkan orang juga akan berbahagia selama-lamanya. Kalau bicara tadi yang berkaitan dengan jiwa manusia, keimanan, ilmu, akhlak yang mulia. Nah, kemudian ada pun yang berkaitan dengan badan, unsur yang berkaitan dengan badan manusia, yang membuat orang jadi bangga nantinya, kadang-kala jadi gembira, jadi bahagia juga, kadang-kala ya kesehatan, ketampanan ya, atau kecantikan. Ini derajat yang kedua. Yang pertama tadi berkaitan dengan jiwa. Yang kedua berkaitan dengan fisik manusia, kesehatan dan ketampanan atau keindahan dirinya. Kalau bicara kebahagiaan fisik, maka sejatinya orang itu menginginkannya untuk kebahagiaan jiwa. Dia kepingin, orang kalau aku pingin punya badan yang sehat gitu, seperti itu. Supaya dia bisa beribadah dengan baik umpamanya. Dan kalau dilihat, yang lebih banyak membuat orang berbangga-banggaan itu yang kedua dan ketiga. Dan kalau bicara sesuatu yang di luar fisik manusia, orang bangga dengan jamnya. Ya, orang bangga dengan pakaiannya. Orang bangga dengan tasnya. Ini sejatinya derajat yang paling rendah yang harus dibanggakan. Jadi sesuatu yang seharusnya engkau nggak banggakan gitu loh. Karena ini memang di luar manusia gitu. Engkau tinggal beli selesai. Kemudian dibangga-banggakan sama dia. Dia foto mungkin dengan kendaraannya, dengan jamnya, dengan handphonenya, dengan apa. Ya Allah. Ini yang paling rendah. Dari sesuatu yang mengantarkan orang kepada kegembiraan. Kepada kebahagiaan. Kepada kebahagiaan. Makanya bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan tentang bagaimana ambisi manusia ini.
Mutarrif ibn Abdullah bin Shikhir meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Shikhir, dia berkata, intahaitu ila Rasulullah SAW. Suatu hari aku sampai ke tempat Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi sedang berkata, alhaakumut takatsur. Lalu beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam. Ini anaknya Adam mengatakan, mali, hartaku, ini milikku. Yaqulu ibnu Adam. Manusia mengatakan seperti itu. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait. Engkau tahu yang hartamu yang mana sih? Yang engkau makan. Kemudian jadi habis. Wa ma labista fa ablit. Yang kau pakai, yang kau kenakan, lalu dia jadi rusak. Itu milikmu. Yang ketiga, au tasaddaqta fa amdait. Atau hartamu itu yang kau sedekahkan, kemudian kau simpan. Itu hartamu. Kalau bicara yang engkau perlihatkan, bukan milikmu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bagaimana mayit ini kalau mati akan diikutin oleh 3. Supaya dia tahu yang milik engkau yang mana sih? Yang milikmu itu yang mana? Kalau sekarang orang punya jet pribadi, punya mobil pribadi, milikmu, kata Nabi SAW, yatba'ul mayit salat. Yang ikut mengantarkan engkau kalau engkau mati ke kuburan itu ada 3. 3. Yarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 menemanimu. Apa yang pulang? Yang ikut mengantarkan ahluhu wa maluhu wa amadu. Keluarganya ikut, hartanya ikut ngantar doang, dan amalnya. Yang 2 pulang, harta sama keluarganya pulang, dan amalmu akan bersamamu. Ahibati fillah, kadangkala yang kita lihat orang yang berbangga-banggaan ini sudah tua, udah ajuz. Bahkan kadangkala ya seharusnya mereka yang di atas umur 40 tahun itu jadi orang baiklah, taubatlah. Tapi kata Nabi SAW, yahrumu ibnu Adam wa yabqa minhu ithnatan. Anak Adam ini tua, secara fisik dia tua. Tapi ada 2 hal yang tetap muda di diri dia. Yang pertama adalah ambisi, yang kedua angan-angan. Subhanallah. Allah Jalla Jalaluh menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang kondisi orang-orang yang berbangga-banggaan dengan harta dan anak mereka. Mereka lupa kalau mereka bakal meninggalkan harta anaknya. Sampai Allah ingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti ada hari tidak berguna harta wala anakmu, gak ada gunanya. Semuanya gak ada gunanya. Yang di dunia mungkin kau bangga-banggakan, la yanfa' illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Baik, coba kita buka firman Allah di surat Saba ayat 35. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Ya. Bagaimana mereka mengatakan itu? Mereka berpikir dengan harta yang mereka miliki, dengan anak-anak ya yang sukses, mereka tidak akan diazab. Mereka lupa bahwa semua akan pergi. Yang kau cintain akan pergi. Yang kau milikin akan kau tinggal. Maka di surat Ali Imran
ayat 10, Allah memberikan penjelasan kepada manusia-manusia yang memiliki harta berlimpah, yang dia hidup bermewah-mewahan, yang bangga dengan apa yang dia miliki. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Ali Imran ayat 10? Nah, coba kita baca. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waquduh. Wa ulaika hum waqudun nar. Sungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Allahu Akbar, jemaah. Maka jangan takjub ya dengan kekayaan orang-orang kafir, dengan anak-anak mereka, jangan. Apa sih yang tadi kita bicarakan? Apa yang dibanggakan sebenarnya? Sesuatu yang sangat rendah sekali. Dunia dan isinya. Kalau engkau punya dunia dan isinya, itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk di sisi Allah SWT. 2 rakaat sunnah sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kerudungnya bidadari surga, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau ada orang sekarang pakai pakaian ya, anak kadang kala baca berita aja. Oh, ini pakai gaun paling mahal. Harganya 400 M umpamanya. Iya, nggak tahu ada apa enggak. Harganya segitu. Ini gaun termahal di dunia. Kerudungnya bidadari surga. Semua dunia dan isinya nggak cukup buat beli itu. Jadi engkau membanggakan sesuatu yang seharusnya gak dibanggain gitu. Tapi itulah, kita bicara ada orang kena tipu, tapi merasa gak ditipu. Loh, Ustaz, tapi kan kita muslim, Ustaz. Kita kan boleh menikmatin. Kita boleh pakai baju yang bagus, kita boleh pakai mobil yang bagus. Anda mau punya rumah yang besar, Anda mau bikin kolam renang, Anda mau punya jet pribadi, Iya. Boleh, tapi ada syaratnya. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 32. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah diberikan untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Masya Allah jemaah. Jadi boleh kenikmatan dunia, hal-hal yang mubah, boleh. Itu malah disediakan buat orang-orang beriman. Di akhirat khusus buat orang beriman. Di dunia orang kafir juga menikmatinya. Tapi Nabi SAW mengatakan, kulu washrabu walbasu watasaddaqu. Kata Nabi, kalian makan. Silahkan. Orang mau makan, mau beli makanan yang enak, boleh. Kalian minum juga. Banyak minuman. Kalian minum. Kalian pakai baju. Beli pakaian, atau juga mau kendaraan, dan bersedekahlah kalian. Tapi syaratnya tidak ada 2 hal.
min ghairi israfin wala makhilatin. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak sombong. Tidak menyombongkan diri. Makanya ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gimana dengan orang yang suka pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus? Boleh nggak? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Jangan sampai gara-gara jabatanmu kau menolak kebenaran. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, kul ma syi'ta. Engkau makan terserah engkau. Walbas ma syi'ta. Engkau pakai terserah apa yang kau akan pakai. Selama engkau luput dari dua hal. Saraf atau makhilah. Berlebih-lebihan dan kesombongan. Engkau selamat dari berlebih-lebihan dan kesombongan, aman. Jadi bicara kita nggak boleh berlebih-lebihan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 31. Dua ayat sebelum tadi yang kita baca. Coba kita baca. Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini relatif sebenarnya. Sebelum kita menjelaskan tentang berlebih-lebihan, ada yang namanya mubadzir. Apakah mubadzir itu sama dengan israf di ayat yang baru saja kita baca? Coba kita baca firman Allah di surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Berbicara tentang mubadzir. Nah, silahkan dibaca. Wa ati dzal qurba. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Iya, di sini ada israf berlebih-lebihan, ada boros. Tabdzir. Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa yang umum tabdzir itu juga dipakai dengan makna israf, berlebih-lebihan. Jadi bahasa mubadzir itu sama dengan musrif, berlebih-lebihan. Tapi beliau menyebutkan kalau dilihat ada perbedaan. Israf itu sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Israf itu membelanjakan sesuatu atau memberikan sesuatu yang pantas tapi lebih. Dia membeli sesuatu pantas tapi lebih dari yang seharusnya. Itu dikatakan israf. Adapun tabdzir adalah meletakkan sesuatu, balik itu membelanjakan sesuatu yang tidak di tempatnya. Nggak seharusnya kau beli itu. Baik untuk kemaksiatan. Maka jamaah, kita nggak boleh berlebih-lebihan. Walaupun berlebih-lebihan, tentunya berbeda dari satu orang ke orang lain. Ana umpamanya beli
beli apalah, beli handphone. Ana beli handphone harga 30 juta. Sedangkan ana gaji cuma 10 juta. Berlebih-lebihan. Momennya seperti itu. Engkau sampai utang kadang kala. Ini dikatakan berlebih-lebihan. Tapi ada orang, dia punya duit 1 triliun. Dia beli motor harga 1 M. Berlebih-lebihan enggak? Ya enggak lah. Enggak sampai 1% dari hartanya dia beli. Dia punya harta yang banyak gitu. Sehingga hal ini relatif. Cuma tetap seorang muslim jangan sampai membeli sesuatu, mengenakan sesuatu, ada kesombongan di dalam dirinya dan berlebih-lebihan tadi. Besar pasak daripada tiang, itu masuk berlebih-lebihan. Apalagi kalau sudah berhutang. Membeli sesuatu dengan berhutang padahal tidak dia butuhkan akan jadi beban buat dia. Dan ini tercela. Rasulullah SAW pernah bersabda, menggugah hati para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada mereka, "Ala tasma'un? Ala tasma'un? Kalian dengar enggak? Kalian mau dengar enggak? Innal badhadhata minal iman. Innal badhadhata minal iman." Beliau menyebutkan bahwa ya pakai baju yang sederhana, yang biasa aja, yang enggak sampai orang harus utang ini dan itu termasuk dari keimanan. Kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Iya, engkau mampu untuk beli yang lebih bagus dari itu, lebih mahal dari itu. Karena kita lihat jamaah, ada orang beli kaos, baju 40 juta, 50 juta, 100 juta. Kok bisa? Apa tujuannya? Ingat sudah. Kalau hanya untuk berbangga-banggaan, kau tercela. Tapi kalau enggak, anak butuh, anak punya duit, anak mau pakai baju yang enak, yang bagus. Tapi kalau ada urusan bangga dan ingin menyombongkan diri, apalagi maka engkau ketika itu tercela. Dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man taraka ayyalbasa salihah thiyab." Barang siapa yang meninggalkan untuk pakai baju yang mahal-mahal, bagus-bagus, wa huwa yaqdir alaihi, dia mampu sebenarnya beli baju itu, tapi dia meninggalkan hal itu, tawadhu'an lillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka tawadhu, merendahkan diri kepada Allah, da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaik, kelak akan dipanggil pada hari kiamat di depan seluruh makhluk. Dan Allah berikan kepada dia kesempatan untuk memilih dari pakaian-pakaian keimanan yang dia mau. Di sini kita harus belajar untuk mengontrol keinginan kita. Agar jangan sampai kita masuk dalam kategori boros atau berlebih-lebihan. Tambah lagi sombong. Dianjurkan sesekali tidak pakai sandal. Dianjurkan. Subhanallah. Ini termasuk sunnah. Kita kan kemana-mana pakai sandal. Sekali nggak pakai sandal. Kalau bicara kesederhanaan, kau biasa naik mobil pribadi, kau cobalah naik mikrolet, naik kendaraan umum. Kita lihat bagaimana negara berusaha untuk mengarahkan orang-orang pakai kendaraan umum. Sekali-kali kau pakai. Engkau duduk di sana sama orang-orang miskin ya. Engkau lihat pakaian mereka, sandal mereka. Engkau sesekali berjalan tanpa sandal. Untuk menempa jiwa. Ahibati fillah. Sebagian sahabat Nabi. Itu kalau dia ngomong, ada salah satu sahabat Nabi ya,
Zubair bin Awam ya, atau Talha bin Ubaidillah. Dia punya 100 budak. Dan budaknya itu punya bahasa masing-masing. Dan dia bisa ngomong sama budak ini dengan semua bahasa. Sampai dikatakan kalau ngelihat fulan ini dalam urusan dunianya, seakan-akan cuma dunia yang dia pikirkan. Tapi kalau kemudian kita ngelihat ibadah dia, seakan-akan dia nggak kepingin dunia ini. Allah Azza wa Jal bercerita tentang Qarun. Bagaimana Qarun dengan hartanya, dengan yang dia miliki, dia berbangga, gembira dengan kekayaan yang dia dapatkan. Padahal kaumnya sudah memberikan nasihat kepada dia. Allah juga ceritakan, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah dengan apa, ingat, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. Cari akhirat. Jangan mau ditipu sama dunia. Cari akhirat. Engkau punya duit banyak, cari akhirat. Boleh tadi engkau menikmati dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupa, engkau hidup di dunia, engkau butuh ongkos, butuh biaya, butuh rumah, butuh kendaraan. Engkau butuh semua itu, fadhal, jangan lupa. Tapi carilah target dan tujuannya, ambisinya adalah akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau, ini dikatakan kepada Qarun. Berbuat baiklah engkau kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi tatkala Allah berikan harta yang berlebih kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ambisinya akhirat, jangan lupa kebahagiaanmu di dunia, kemudian engkau pedulikan, engkau berpeduli sama orang. Bagikan buat orang-orang miskin, bantulah mereka. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah nggak suka, innallaha la yuhibbul mufsidin. Qarun disuruh seperti itu, malah dia, wah, aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku, karena usahaku, karena kepandaianku. Apa yang terjadi? Udah dikasih nasihat Qarun ini untuk tidak berbangga-banggaan, untuk tidak gembira dengan hartanya menyebabkannya dia jadi sombong. Nggak mau. Allah tenggelamkan dia bersama rumahnya di bumi. Maka ingat, yang kau banggakan sejatinya sesuatu yang tidak pantas untuk dibanggakan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Dhahak ibn Sufyan, ya Dhahak, ma ta'amuka. Dhahak, apa makananmu? Al-laban, al-lahmu wal-laban. Daging sama susu. Terus jadi apa? Jadi apa? Ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Itu dunia. Semua yang kau banggakan akan hancur lebur. Seperti makanan yang enak, yang bagus akan jadi kotor. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mulailah hidup sederhana. Mulai hidup melihat kepada apa yang kita butuhkan. Ambil yang halal. Silahkan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Dan jangan sombong. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.